Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agatha Anggreni Dewi, mahasiswa S2 Universitas Paramadina, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah teori dan praktik komunikasi yang diampu oleh Bapak Wahyutama Esos MSI PhD. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab adalah soal nomor 4 mengenai teori retorika Aristoteles dan menganalisanya pada pidato Bapak Prabowo Subianto. Dalam pengertian Aristotelin, retorika adalah kemampuan untuk mengenali cara-cara yang tersedia untuk membujuk dalam situasi tertentu. Dalam bukunya yang berjudul The Rhetoric, Aristoteles mengemukakan bahwa persuasi efektif terdiri dari 3 daya utama, yaitu ethos, pathos, dan logos. Selain itu, A.M. Griffin dalam buku yang berjudul A First Look at Communication Theory menjelaskan bahwa Aristoteles adalah pendekar retorika klasik yang melihat komunikasi publik sebagai proses rasional dan etis dalam mempengaruhi audiens, khususnya dalam konteks publik, hukum, dan pidato publik. Pidato Prabowo yang saya kutip adalah, lebih baik kita makan singkong tapi merdeka daripada makan stik tapi jadi budak bangsa lain. Lebih baik kita mati daripada dijajah. Pernyataan ini biasanya disampaikan saat membahas isu pertahanan, kedaulatan pangan, dan kemandirian ekonomi Indonesia. Analisa yang saya lakukan adalah berhubung dengan analisis etos, yaitu kredibilitas Bapak Prabowo sendiri. Bapak Prabowo bukan figur sembarangan. Beliau adalah mantan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrat. Dalam konteks retorika, ini memberinya etos yang kuat karena audiens percaya bahwa ia memiliki kompetensi, yaitu berbicara tentang pertahanan, kedaulatan sebagai orang yang paham bidang tersebut. Lalu berhubungan dengan karakter, beliau tampil dengan gaya tegas dan disiplin, mencerminkan loyalitas dan kesetiaan pada bangsa. Dan yang ketiga adalah integritas. Pidatonya menolak kemewahan jika harus dibayar dengan penjajahan, menolak stik demi singkong. Lalu yang kedua, kesederhanaan sebagai nilai etis. Saat menyatakan rela hidup sederhana, Bapak Prabowo sendiri memosisikan diri bukan sebagai elit kaya, tapi sebagai orang biasa yang siap berkorban. Ini membangun goodwill atau kesan bahwa ia berpihak kepada rakyat. Untuk analisis pathos sendiri, ada 2 penekanan yang saya tekan adalah diksi emotif, yaitu lebih baik mati, budak, dan dijajah. Kalimat-kalimat ini sengaja dirancang untuk membangkitkan emosi kolektif bangsa Indonesia, khususnya luka sejarah kolonialisme. Ini adalah contoh pathos maksimal, memanfaatkan memori historis untuk membangkitkan semangat. Lalu yang kedua, identifikasi bersama audiens. Bapak Prabowo sendiri menggunakan gaya bahasa populis. Ia tidak mengatakan rakyat harus memilih nasionalisme, tapi menyatakan bahwa kita semua harus rela menderita demi kemerdekaan. Ini strategi identifikasi mirip dengan konsep identification milik Kenneth Burke yang juga diulas Griffin dalam buku beliau. Untuk ketiga, analisis logos, yaitu argumen moral dan anti-meme. Walaupun logika formal tidak muncul, logika moral dan politis dalam pidato ini sangat kuat, yaitu pada anti-meme. Logika tersirat bahwa lebih baik merdeka daripada dijajah. Dapat disimpulkan bahwa pidato Pak Prabowo tersebut lebih baik mati daripada dijajah adalah contoh nyata bagaimana retorika Aristoteles masih sangat relevan dalam komunikasi politik modern. Melalui perpaduan etos kuat, pathos intens, dan logos simbolik, pidato ini bukan hanya meyakinkan tapi juga menggugah dan membentuk narasi besar tentang kepemimpinan dan kedaulatan. Beliau telah memanfaatkan teknik retoris klasik dengan cara yang efektif untuk konteks kontemporer Indonesia yang membuktikan bahwa retorika bukan hanya seni bicara tapi seni membentuk pikiran dan perasaan publik. Lalu soal kedua yang saya pilih adalah soal nomor 5, yaitu menganalisa perubahan komunikasi di era media sosial dan kecerdasan artifisial berdasarkan teori media ekologi Marshall McLuhan. McLuhan sendiri menyatakan the medium is the message. Artinya, dampak media terletak pada bentuk atau karakter medianya, bukan isi pesannya. The medium is the message dalam media sosial dan AI, contohnya adalah pada TikTok, YouTube Shorts, dan aplikasi X.
Kontennya bukan pesan utama, melainkan gaya komunikasi instan, impulsif, visual, dan emosional yang jadi pesan sebenarnya. McLuhan menjelaskan bahwa medium membentuk struktur pengalaman. Contohnya saja, Twitter membatasi pesan. Dia mempromosikan kesederhanaan, impulsif, dan konflik. AI seperti ChatGPT dan TikTok algorithm yang akan membentuk ekspektasi bahwa komunikasi harus cepat, responsif, dan personal. Lalu pada medium as extension of man, AI dan digital tools memperluas memori kecepatan dan persepsi. Lalu yang ketiga adalah hot and cool media. Hot and cool media ini sendiri ada dua kategori, yaitu hot media di mana memiliki karakteristik yang penuh data, membutuhkan sedikit partisipasi. Contohnya adalah film, foto HD, dan juga TikTok, di mana berdampak mendorong pasif dan mempercepat konsumsi. Lalu untuk cool media memiliki karakteristik kurang informasi, mengajak partisipasi aktif. Misalnya saja adalah percakapan, TV, podcast, dan meme. Itu akan memiliki dampak, yaitu merangsang refleksi dan interpretasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi kini serba cepat, memiliki visual dan impulsif karena adanya media yang membentuk kebiasaan berpikir kita. Lalu soal ketiga yang saya pilih adalah soal nomor 6, di mana saya harus menganalisa semiotika Roland Barthes terhadap lagu atau iklan atau apapun. Nah, yang saya pilih adalah lagu Sialnya Mahal Ini. Lagu Sial karya Mahal Ini yang rilis awal 2023 dan sampai saat ini masih saja populer, ada lagu pop ballad dengan lirik yang sangat emosional bercerita tentang cinta yang dalam namun tidak dibalas. Terdapat 3 lapisan makna, yaitu denotasi, di mana lagu ini adalah ungkapan perasaan seseorang yang dikhianati dalam hubungan cinta. Kata sial yang digunakan untuk mengekspresikan penyesalan dan kemarahan terhadap diri sendiri karena sudah terlalu percaya pada orang lain. Ini adalah makna yang eksplisit dan langsung bisa dipahami pendengar utama. Lalu yang kedua adalah konotasi, yaitu adalah makna budaya dan emosional. Ada 2 yang saya ambil, yaitu kukira kau rumah. Itu konotasinya memiliki rasa aman, kepercayaan, dan tempat kembali. Jika orang yang kita anggap rumah justru menyakiti, itu artinya seluruh fondasi emosional kita goyah. Lalu yang kedua, kata sial bukan sekedar umpatan tetapi simbol dari nasib buruk, kehancuran harapan, dan ironi cinta. Dalam konteks ini, sial adalah simbol perasaan tak berdaya terhadap cinta yang tidak rasional. Lalu untuk mitosnya sendiri, yaitu ideologi yang dinaturalisasi. Menurut Barthes, mitos adalah pesan kultural yang tampak alami padahal syarat akan ideologi. Pada lagu ini memiliki 2 mitos. Yang pertama adalah cinta sejati itu menyakitkan tapi harus diterima. Lagu ini membentuk gagasan bahwa rasa sakit adalah bagian wajar dari mencintai. Yang kedua, kesetiaan tetap layak diberikan walaupun disia-siakan. Ini adalah mitos romantik klasik yang diturunkan dalam banyak budaya pop. Cinta yang dalam akan menimbulkan luka yang dalam dan itu dianggap normal. Lalu yang mitos keduanya adalah perempuan harus kuat dalam diam. Mahal ini tidak mengekspresikan amarah ekstrim. Ia memilih diam, reflektif, dan bersedih sendiri. Ini sejalan dengan mitos patriarkal bahwa perempuan harus memendam rasa bukan melawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa lagu ini membentuk simbol kolektif patah hati yang dianggap normal dan romantis.